Mengais rindu. Memendam rasa penasaran selama seminggu tidaklah mudah. Aku sengaja menunggu Gala pulang untuk menjelaskan semuanya. Semuanya. Langsung dari bibirnya. Dia masih sering menghubungiku, berbicara seperti biasanya, menanyakan kabar serta kegiatanku selama dia tidak di sini. Tak pernah dia menyinggung soal kejadian malam itu. Entahlah, mungkin dia sengaja atau memang tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara dadaku sudah purna mendidih, menguap aroma kesakitan. Bohong kalau aku baik-baik saja. Bohong kalau aku masih bisa santai. Sementara kasih, jangan tanya dia sedang apa. Aku sendiri tengah berusaha untuk tidak bertatap muka dengannya sesering mungkin selama aku bisa. Malam ini, akhir pekan yang membuatku sementara terpenjara di rumah. Setelah selesai makan malam, Baya dan Asya entah mengapa buru-buru terlelap. Setelah sedikit bertanya, mereka rupanya kelelahan setelah seharian bermain ke pantai Kenjeran. Sedangkan Mama pamit menjenguk temannya di rumah sakit. Tinggallah aku seorang diri yang tengah terjaga. Mungkin tidak. Masih ada orang lain yang bisa saja juga tengah terjaga sepertiku. Masih betah ya? Suara merdu itu mengusik konsentrasiku yang tengah menikmati kisah keseruan ulah remaja blasteran yang sibuk membagikan kertas bertuliskan permintaan kesembuhan untuk sahabatnya di pelataran masjid. Tak ingin kehilangan jejak, segera kututup novel berlatar putih di pangkuan dengan pembatas bergambar karakter kartun cowok remaja berambut pirang. Di sini adem, pas untuk menghabiskan sebuah novel. Sengaja aku menghidu keras-keras sejuknya udara malam. Seketika semerbak mawar menusuk indera penciumanku, menghilangkan ketegangan yang sempat menghampiri hati. Kasih duduk di sampingku, jarak kami hanya setengah meter. Gaun peachnya sedikit menyingkap, memamerkan kakinya yang jenjang. Sementara rambutnya dibiarkan terikat asal-asalan, menyisakan helaian di kedua sisi wajahnya yang putih. Cantik, berbadan bagus, juga pintar. Pantas saja suamiku dulu menggilai perempuan ini. Bahkan kalau saja sampai saat ini pun suamiku masih menaruh hati padanya, itu bisa saja. Kasih bagai bidadari yang turun dari langit. Kecantikan alami yang tak tergerus usia, namun justru semakin menambah garis kematangan, semakin membuatnya bersinar. Namun sayang, raga yang indah itu tidak disertai dengan jiwa yang bersih. Ada semacam noda hitam tak kasat mata yang menutup aura cantiknya. Rumah ini memang terlalu nyaman, sampai-sampai kamu masih bisa bertahan setelah tahu ada yang tidak adem lagi. Kalau aku mungkin sudah memilih kabur. Alisku bertaut, apa sih yang dia bicarakan? Rumah ini kenapa? Atau ini tentang... Oh, aku tahu. Menurutmu, apa yang bisa membuat seorang istri bisa bertahan meski sang suami seringkali berbuat tidak baik padanya? Bulu mata lentik itu hanya berkedip perlahan seraya balas menatapku. Tak ada suara yang keluar, hanya hela napasnya yang sedikit mengeras. Kepercayaan. Bibir merah itu melengkung sebelah, membuat tirus dagunya yang lancip. Tak lama, tawanya terurai, sesekali dia memegang perutnya. Rista, zaman sekarang cinta tidak hanya butuh kepercayaan, tapi komunikasi adalah poin yang utama. Aku yakin dia tidak menceritakan tentang malam itu kan? Kamu tahu, kalau saja dia tidak harus pergi paginya, bisa-bisa kami lupa waktu. Aku saja... Napasku memburu, suara itu tiba-tiba ambiar di telingaku. Hilang, berganti dengan dengung yang memekik.
Perempuan bak model yang sempat beberapa detik lalu kuagungkan bagai bidadari itu ingin kuhempaskan wajahnya ke dasar kolam ikan di sudut taman yang beberapa hari lalu terdapat bangkai tikus. Aku menggenggam erat novel Teen Lit di pangkuanku. Kalau saja tidak ingat ini negara hukum, mungkin novel dengan 400 halaman ini cocok untuk dia cium. Aku memejam sekejap, membuang aura hitam yang mulai menguar dari perempuan di sampingku. Buktinya, cintamu juga kandas walau kamu mengagungkan dia. Aku yakin kamu bahkan selalu meneleponnya setiap saat. Kamu tahu, terkadang lelaki butuh ketenangan, butuh waktunya untuk sendiri. Tidak harus mendengar suara wanitanya setiap saat. Entahlah, nasihat dari mana yang keluar dari bibirku barusan. Tiba-tiba saja aku teringat kisahku dulu, awal sebelum kerumitan melanda. Meski kami selalu rajin berkomunikasi, nyatanya hingga detik ini aku tak pernah tahu apa yang membuat hatinya mulai tertutup. Wajah Ayu itu mendadak pucat, namun selang beberapa detik kembali berseri ketika telepon genggamnya memecah keheningan. Seakan baru saja mendapat ikan setelah melempar umpan. Ya, halo? Apa sih? Enggak lagi ngapa-ngapain. Apa? Anak-anak udah tidur lah. Aku lagi duduk sendirian ini di taman belakang rumah. Iya, dingin banget. Coba ada kamu. Pasti bisa ngangetin aku. Hahaha, apa sih, Gah? Udah deh tidur sana. Jangan gangguin orang mulu. Jangan lupa gaun pesananku ya. Dah, good night, babe. Love you. Lihat, Kasih memamerkan teleponnya padaku. Di sana, di layar persegi panjang itu tertulis nama segalanya dengan nomor yang sama dengan nomor telepon suamiku. Dadaku penuh. Permainan apa lagi ini? Jika benar itu Mas Gala, lalu untuk apa dia menikahiku? Ingin coba-coba? Kamu tahu kan sekarang siapa sebenarnya yang ada di hatinya? Kasih lantas berdiri dan menjauh. Sepertinya dia kembali masuk ke rumah. Aku hendak berdiri ketika telepon genggam di sampingku tiba-tiba merengek ingin kuraih. Sebaris nama yang baru saja kami perbincangkan terpampang nyata di layar. Haruskah aku menjawabnya sementara hatiku masih membara? Ataukah kuabaikan saja? Namun rasa rindu juga penasaran yang tak terbendung kian membuncah ingin mendengar suaranya. Terlalu lama aku menimbang perasaan, dering itu pun terhenti. Aku bergegas menuju kamar, merebahkan hati dan tubuh yang lelah. Namun baru beberapa menit, dering itu kembali meramaikan telinga. Kubiarkan saja hingga berhenti dengan sendirinya. Aku masih belum berhasrat untuk mendengar suaranya lagi. Dering ke-10, akhirnya kuraih bendah pipi itu. Suara pertama yang kudengar adalah desah napasnya. Sayang, kamu kemana saja sih? Kenapa baru diangkat teleponnya? Besok aku pulang. Mau dibawain oleh-oleh apa? Baju? Tas? Bawa saja hatimu dengan utuh, Mas. Oh, aku baru saja dari taman membaca buku dengan Kasih. Percakapan di telepon 2 hari yang lalu menjadi percakapan terakhir kami. Tak ada penjelasan berarti, percakapan itu terhenti begitu saja, menyisakan segudang tanya yang siap meledak, melemahkan raga, mengguncang denyut di kepala. Aku akhirnya tumbang, panas yang menyelimuti tubuh bagai kobaran amarah yang tenggelam. Pun dentuman tak beraturan di ujung kepala kian ramai. Sudah diminum obatnya. Kubuka mata yang baru saja terlelap. Kulirik jam di ujung. Baru 10 menit aku mencoba untuk tidur, tapi rupanya aku gagal. Ibu sudah duduk di samping tempat tidur. Sebelah tangan kanannya menyentuh dahiku.
Masih panas. Obatnya sudah diminum kan, Riz? Alisku mengkeret, kembali kutelisik waktu lalu aku menggeleng begitu sudah mengingatnya. Gimana sih kamu ini, Riz? Ayo sekarang minum obatnya. Kamu harus lebih baik sebelum Manggala pulang. Mama enggak mau nanti dikira mertua yang kejam. Mama menyodorkan nampan di nakas diambilnya untukku. Aku segera bangun dan menatap isi nampan. Ada sepiring nasi dengan lauk juga semangkuk sayur sop. Aroma kaldunya gurih, membuat liurku membuncah. Segera kulahap makanan itu, tak lupa dengan sambal terasi buatan mama yang nampol pedasnya. Mama tahu aja kalau Rista pengen yang seger-seger gini. Aku merapikan lagi isi nampan, mengembalikannya ke atas nakas, lalu meneguk obat yang mama sodorkan. Harus dong, mana mungkin mama enggak hafal kesukaan anak-anak mama. Ibu macam apa aku ini kalau sampai enggak tahu? Kami tertawa, sedikit mengangkat batu yang mengganjal dada. Mama benar, sejak aku menjadi menantunya setahun yang lalu, tak pernah aku dianggap hanya menantu. Bahkan Mas Gala sampai sering menggoda mama karena dia lebih mengutamakan aku daripada dirinya. Bersambung. Tunggu kisah Rista di episode berikutnya ya. Terima kasih.